Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Lorenza Andisi dengan NIM 2201704, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik, mata kuliah pengantar pengajian kesastraan, dengan Ibu Yeni Hayati, SS, MH. Selamat menyaksikan. Teori strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Yang pertama, strukturalisme. Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Unsur-unsur teks secara berdiri sendiri tidaklah penting. Unsur itu hanya memperoleh artinya di dalam relasi, baik relasi asosiasi ataupun relasi oposisi. Relasi-relasi yang mempelajari dapat berkaitan dengan mikroteks atau kata kalimat keseluruhan yang lebih luas, bait, bab, maupun intelektual karya-karya lain dalam periode tertentu. Relasi tersebut dapat berwujud ulangan, gradasi, ataupun kontras dan parodi. Strukturalisme sastra mengupayakan adanya dasar yang ilmiah bagi teori sastra sebagai dibentuk oleh disiplin-disiplin ilmiah lainnya. Untuk itu, objek penelitiannya yakni karya sastra diidentifikasi sebagai suatu benda seni yang indah karena penggunaan bahasanya yang khusus. Objek studi teori strukturalisme itu ditempatkan dalam suatu sistem atau susunan relasi yang memudahkan penghasilannya. Dengan sistem ini, kita menghimpun dan menemukan hubungan yang ada dalam realitas yang diamati oleh Baker dalam tahun 1997. Sistematika semacam ini berfungsi meletakkan aksentuasi dalam cara penanganan objek kaitannya. Dengan demikian, teori sosial memperkenalkan metode pemahaman karya sastra dengan langkah-langkah sistematis. Yang kedua, formalisme. Istilah formalisme berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang menyampingkan data biografis, psikologis, ideologi, dan sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Titik formalis meletakkan pihaknya pada ciri khas yang membedakan sastra dari ungkapan bahasa lainnya. Istilah strukturalisme asalkan digunakan untuk model pendekatan ini karena mereka memandang karya sastra sebagai suatu keseluruhan struktur yang utuh dan otonom berdasarkan paradigma struktural kebahasaannya. Teori sastra formalis ini adalah salah satu mazhab dalam teori sastra modern. Karena mazhab ini dirintis oleh sejumlah ahli linguistik dan ahli sastra Rusia. Para kaum formalis membagi dalil utama formalis menjadi beberapa pokok gagasan. 1. Defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesesaran muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang sebelumnya bersifat netral. Para pengarang menyulap teks dengan efek mengesampingkan dan melepaskan dari otomatisasi. Kedua, teori naratif. Dengan menerima konsep struktur baru antara struktur yang terorganisir dengan bahan materi yang tidak terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Struktur sebuah teks sastra mencakup baik aspek formal maupun semantik. Yang ketiga, analisis motif. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang dalam satu atau sejumlah karya. Yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Fungsi puitik mengacu penempatan satu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang teks dan pembaca. Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalis yang terlalu terpaku pada aspek sarana kesusastraan tanpa menempatkan dalam konteks tertentu. Strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu jenis teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Lucien Goldman 1977 dari Prancis. Strukturalisme genetik menghasilkan karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang.
Konsep strukturalisme genetik. 1. Pengarang. Subjek transindividual. Strukturalisme genetik memiliki panjang yang khas mengenai pengarang. Pengarang dilihat sebagai seorang individu yang menciptakan karya sastranya. Seorang pengarang dilihat sebagai pandang yang ekspresif. Pengarang dalam pandang strukturalisme genetik dianggap sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif, yaitu subjek yang mengatasi batas-batas individu yang ada di dalamnya. 2. Pandangan dunia. Pandangan dunia atau vision mondial worldview adalah istilah yang digunakan untuk menyebut konsep yang menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota satu kelompok sosial tertentu dan yang membedakannya dengan kelompok sosial lain karena itu dianggap sebagai kesadaran kolektif. Ketiga, struktur karya sastra. Yang pertama, ekspresi pandang dunia kelompok sosial pengarang secara imajiner. Yang kedua, dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang menciptakan semua tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Goldman, 1981. Keempat, dialektika, pemahaman penjelasan. Metode dialektika merupakan cara memahami karya sastra yang ditandai oleh pasangan konsep, keseluruhan bagian, dan permasalahan penjelasan. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis teks sastra, juga struktur yang telah mengatasi teks itu. Struktur yang menempatkan teks sastra secara keseluruhan hanya sebagian. Dalam metode dialektik ini, pandangan dunia merupakan kesadaran kolektif yang dapat digunakan sebagai hipotesis kerja yang konseptual, suatu model bagi pemahaman mengenai koherensi struktur teks sastra. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.